warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Kusmita, Prodi D4 Gizi kelas 2B, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menampilkan video tentang penyelenggaraan makanan. Selamat menyaksikan. Pengadaan makanan merupakan satu dari fungsi logistik bagi penyediaan makanan di institusi, mencangkup kegiatan dari penyimpanan bahan makanan mentah sampai penyediaan makanan matang. Ada 10 langkah proses penyelenggaraan makanan. Yang pertama, perencanaan biaya, perencanaan menu, perencanaan kebutuhan, pembelian bahan makanan, penerimaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, persiapan bahan makanan, pengolahan makanan, distribusi makanan, dan yang terakhir, pencatatan dan pelaporan makanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelenggarakan makanan yang bergizi seimbang, dengan memperhatikan kebutuhan konsumen baik itu jenis, kualitas maupun mutunya. Contoh penyelenggaraan makanan di Puskesmas Pendopo Kabupaten Palawang dengan instalasi gizi sebagai unit penyelenggaraan makanan. Yang pertama yaitu perencanaan biaya, adalah perkiraan biaya yang akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Perencanaan menu merupakan suatu kegiatan penyusunan menu yang akan diolah untuk memenuhi selera konsumen atau pasien, dan kebutuhan zat gizi yang memenuhi prinsip gizi seimbang. Tujuan dari perencanaan menu agar tersedianya siklus menu dan pedoman menu untuk pasien. Makanan yang diberikan mengandung energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral, dan sesuai dengan pemberian diet. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan. Merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik pasien untuk menghubungkan pengadaan barang yang lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Pembelian bahan makanan merupakan kegiatan penyediaan macam, jumlah, spesifikasi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pasien, sesuai ketentuan atau kebijakan yang lalu. Ada 4 persyaratan menjadi petugas pembelian bahan makanan. Yang pertama, mempunyai pengetahuan dasar mengenai kualitas bahan makanan. Yang kedua, mempunyai kemampuan dalam meneliti produk baru. Yang ketiga, pengawasan kondisi gudang bahan makanan. Yang keempat, di samping itu, seorang petugas pembeli harus berpenampilan wajar, tepat dan cepat waktu, tetap memenuhi jadwal perjanjian dengan rekanan, dan membuat batas waktu untuk setiap perjanjian. Dapat membuat keputusan yang bijak. Yang kelima, penerimaan bahan makanan. Penerimaan bahan makanan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan, dan pelaporan tentang macam, jenis, jumlah, kualitas, dan kuantitas bahan makanan. Yang keenam, penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan ada 2, yaitu penyimpanan bahan makanan kering dan penyimpanan bahan makanan basah. Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara bahan makanan kering dan basah serta mencatat serta melaporkannya. Ketujuh, persiapan bahan makanan adalah proses kegiatan yang spesifikasi dalam rangka penyiapan bahan makanan dan bumbu-bumbu sebelum dilakukan pemasakan. Persiapan bahan dan peralatan masak secara tepat menjadi faktor penting yang akan mempersingkat waktu dalam proses pemasakan. Setelah pemilihan bahan makanan, ada beberapa cara untuk menghindari datangnya bakteri selama pengolahan bahan makanan berlangsung. 1. Pisahkan bahan makanan mentah seperti ikan, daging, unggas dari bahan makanan lainnya. 2. Gunakan alat masak yang berbeda tiap kali memproses bahan mentah. Alat potong, papan alas harus tersendiri. Pastikan air untuk masak berkuah mendidih mencapai 70 Celcius, karena pada suhu tersebut mikroorganisme dapat mati dalam waktu 30 detik. 4. Hindari mengolah makanan dengan kondisi tangan yang kotor. 5. Jangan masak sambil membawa hewan peliharaan.
Sebelum masak, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Pengolahan bahan makanan merupakan kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi. Makanan yang sehat dan lezat tentunya berasal dari bahan makanan yang bersih dan higienis. 9. Distribusi makanan adalah serangkaian proses kegiatan penyampaian makanan sesuai dengan jenis makanan dan jumlah porsi pasien yang dilayani. 10. Pencatatan dan pelaporan makanan. Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa adanya pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. Terima kasih. Jika ada salah kata-kata saya mohon maaf.